Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenon Resamsia. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran fikih dalam bahasan muamalah perserikatan, di mana di sini bahasan ini mengenai kerjasama, yang dimana kerjasama ini pasti tidak akan terlepas dari jiwa sosial seorang manusia, dimana akan saling membantu dan membutuhkan antara satu sama lain. Nah, termasuk kerjasama ini adalah hal yang memberikan insya Allah hal-hal yang positif dalam kerjasama yang saling memberikan keuntungan bagi pemilik ataupun pengelola. Nah, makanya di sini kerjasama yang disyariatkan oleh agama Islam insya Allah adalah kerjasama yang bisa memberikan manfaat bagi keduanya. Nah, bahasan yang pertama dalam kerjasama di sini ada yang namanya musaqah. Musaqah itu adalah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan di dalam akad. Nah, di sini musaqah ini sendiri jelas bahwasanya ada kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola dalam hal menggarap atau memelihara kebun atau tanaman yang memang itu adalah milik dari si pemilik kebun. Nah, adapun nanti pada akhirnya jumlah untuk pembagian hasil dari kebun tersebut adalah sesuai kesepakatan, dan kesepakatan itu harus dibuat dalam akad. Nah, begitu. Selanjutnya di sini ada hukum musaqah adalah mubah atau boleh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun atau palawija. Nah, di sini jadi jika ada seseorang yang memiliki orang kaya yang memiliki tanah ataupun kebun yang memang pada dasarnya dia tidak mampu untuk memelihara karena saking banyaknya kebun tersebut gitu, yang ditanami berbagai macam tanaman yang akan dihasilkan, maka hal tersebut boleh untuk meminta bantuan kepada orang yang memang dia mampu atau cakap dalam memelihara kebun tersebut, tetapi dengan hal atau dengan perjanjian yang memang di awalnya itu nanti akan dibagi hasil. Jadi hukum musaqah di sini adalah boleh. Adapun rukun musaqah di sini ada 4. Pertama, pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, ada akad atau ijab qabul, baik bentuknya mau perkataan ataupun tulisan. Dan yang keempat adalah hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut, mau berupa buah, daun, kayu, buah ataupun tanaman-tanaman yang lain. Di sini adalah bagiannya harus disepakati dalam ijab qabul. Apakah nanti itu dibaginya seperdua, sepertiga, ataupun sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak. Nah, untuk kerjasama yang selanjutnya di sini adalah tentang mukhabaroh dan muzaraah. Nah, dalam muzaraah dan mukhabaroh di sini adalah tentang sama-sama kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Di sini muzaraah tentang pemilik dan penggarap, dan benihnya itu berasal dari penggarap. Nah, dan biasanya di sini dalam muzaraah ini untuk tanaman yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung, kacang, kedelai ataupun hal-hal lain. Sedangkan dalam mukhabaroh di sini kerjasama antara pemilik dan penggarap itu benihnya berasal dari yang memiliki tanah atau yang memiliki lahan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam mukhabaroh dan muzaraah ini adalah sama-sama tentang kerjasama antara pemilik dan penggarap. Yang membedakan adalah muzaraah benihnya dari penggarap, sedangkan mukhabaroh adalah dari pemilik lahan.
Dan tadi di muzaroah itu relatif biasanya untuk benih-benih yang relatif murah seperti padi, kacang ataupun kedelai, sedangkan dalam mukhabaroh biasanya yang relatif mahal benihnya seperti halnya vanili, pala, cengkeh, hal-hal yang memang secara materinya itu lebih mahal, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mukhabaroh dan muzaroah itu boleh. Hal apapun yang ditanami itu asal tidak melanggar syariat Islam itu boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun ataupun penggarap. Jadi itu tidak jadi masalah. Jadi dalam artian dalam mukhabaroh dan muzaroah ini adalah sama-sama tentang kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam hal yang membedakan adalah dalam muzaroah itu bibitnya berasal dari penggarap, sedangkan mukhabaroh itu berasal dari pemilik tanah. Nah, untuk hukum muzaroah dan mukhabaroh ini boleh selama itu tidak melanggar tadi juga syariat Islam. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzaroah dan mukhabaroh. Persamaan ketiganya di sini adalah sama-sama tentang akad atau perjanjian atau kerjasama yang memang bisa memberikan keuntungan bagi pemilik tanah ataupun penggarap tanah. Sama-sama semuanya tentang kerjasama atau perjanjian dalam hal mengelola tanah. Yang membedakan adalah di sini musaqah itu si tanamannya sudah ada dan itu tinggal si pengelola itu tinggal mengelola saja. Sedangkan dalam muzaroah dan mukhabaroh di sini adalah tanahnya masih kosong dan itu diperlukan benih untuk ditanami. Nah, tadi yang membedakan sudah dibahas kalau muzaroah itu adalah si benihnya berasal dari penggarap, sedangkan mukhabaroh itu berasal dari pemilik tanah. Nah, adapun di sini tadi sebagai sumber hukum yang jelas untuk menjelaskan ketiga kerjasama antara musaqah, muzaroah dan mukhabaroh di sini adalah hadis dari Ibnu Umar yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun atau palawija. Nah, berarti di sini jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan contoh atau telah memberikan hal-hal yang seharusnya kita contoh sebagai makhluk sosial di mana kita bisa saling membutuhkan dan bisa saling menguntungkan antara satu sama lain, di mana ada orang yang memiliki tanah sebagai orang yang bisa memberikan bantuan terhadap orang yang tidak memiliki tanah tapi dia memiliki tenaga atau jasa untuk bisa mengelola tanah tersebut. Berarti di sana akan ada dua pihak yang bisa saling diuntungkan dari sebuah kerjasama tersebut. Mungkin bahasan dari saya tentang muamalah perserikatan dalam hal musaqah, muzaroah dan mukhabaroh dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Khusus bagi saya pribadi, umumnya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.